Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Dan pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-11 dengan judul Orang Kristen dan Pekerjaan. Dari lokasi Bumi Serpong Damai, BSD, saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudaraku, kenapa sampai judul Orang Kristen dan Pekerjaan dibarengi oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Pada hari Sabat petang, kita akan memasuki pendahuluan dengan kata pekerjaan mungkin dipandang sebagian orang sebagai kutukan atau konsekuen dari dosa. Saudara bisa lihat di Kejadian 3:19. Namun menurut Kejadian 2:15, bekerja bukanlah sebuah kutukan. Ia sudah ada sebelum kita manusia ke dalam dosa. Apakah benar demikian? Ketika kita bekerja, kita harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus melatih dan memperkuat keterampilan yang telah Ia berikan kepada kita. Dan kita harus melakukannya semua pekerjaan kita dengan bersemangat dan dengan kerelaan hati. Intinya apa? Do your work dengan apa? Kerelaan hati dan semangat. Nah, pekan ini kita akan coba pelajari apakah pekerjaan itu. Lalu bagaimana menjalankannya. Lalu kita akan juga pelajari bagaimana orang Kristen pekerjaan mereka yang terdiri dari melakukan yang terbaik, pekerjaan dan iman, pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan bagian dari pelajaran hari Minggu hingga hari Jumat. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai masuki pelajaran pertama. Ellen G. White dalam bukunya The Adventist Home, chapter 3, page 27 mengatakan begini. Kepada Adam diberikan pekerjaan untuk mengurus taman itu. Kenapa sampai diberikan kepada Adam pekerjaan taman itu? Kain itu mengetahui bahwa Adam tidak dapat merasa senang dengan tidak ada pekerjaan. Keindahan taman itu mengembirakan dia. Tetapi ini tidak cukup. Ia harus mempunyai pekerjaan buat melatih segala anggota tubuhnya yang ajaib itu. Kalau kiranya kebahagiaan tegakkan tanpa berbuat sesuatu, maka dalam keadaan yang suci dan tidak berdosa, manusia akan dibiarkan tidak mempunyai pekerjaan. Tapi Allah yang menjadikan manusia itu mengetahui apa yang menjadi kebahagiaan mereka. Segera sudah Ia menciptakan manusia, diberikan juga tugas pekerjaan itu. Wow, luar biasa. Sekarang kita akan coba lihat apakah pekerjaan itu atau berbagai sisi pekerjaan. Pengkhotbah 3:13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Intinya apa? Ketika kita bekerja, itu merupakan jerih payah Allah. Kita bisa menjawab pertanyaan apa yang Anda kerjakan dengan menjelaskan apa pekerjaan itu. Contoh, saya seorang petani, saya seorang pembuat roti. Dan bagi sebagian orang, pekerjaan mereka adalah pekerjaan mencari nafkah. Bagi orang lain, pekerjaan mereka adalah panggilan mereka. Atau kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka dengan cara yang bermanfaat. Nah, tugas penting dalam dunia pendidikan adalah apa? Membantu siswa untuk mengetahui profesi mana yang paling cocok untuk mereka sesuai dengan keahliannya. Coba saudara lihat gambar di sana. Bagi orang Kristen, bekerja lebih dari sekedar pekerjaan. Itu adalah cara untuk menerima berkat Tuhan, serta kesempatan untuk menjadi berkat bagi dunia dan untuk bersaksi tentangnya. Itulah berbagai sisi pekerjaan dalam surat Sabat ini diberikan judul, apakah pekerjaan itu? Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin dengan judul, pekerjaan dan pemeliharaan, yang dalam konteks kali ini dikatakan bagaimana menjalankan pekerjaan kita. Pengkhotbah 9:10 mengatakan apa, saudaraku? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ingat, dalam Alkitab, pekerjaan dihubungkan dengan apa? Dengan tangan. Sebenarnya tangan digunakan bahkan dalam sebagian besar karya intelektual. Gantilah kata tangan dengan kerja saat membaca teks tersebut. Nah, dalam buku Wahyu, bahkan di literatur lainnya, di Alkitab juga semua dikatakan. Tangan identik dengan apa? What did you do, atau what will you do, atau apa, what are you doing, apa yang Anda lakukan saat ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat Ulangan pasal 6 ayat 15. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Nehemia ayat 9, Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan kita. Amsal 10 ayat 4,
Orang yang bekerja dengan rajin dan akan sejahtera hidupnya. Amsal 21:25 dikatakan orang malas terganggu oleh pekerjaan. Bahkan Pengkhotbah 9:10 mengatakan kita harus bekerja sesuai dengan kekuatan kita. Dan Yeremia 1:16 mengatakan kita harus menghindari pekerjaan yang mungkin menuntun kita untuk berbuat dosa. Nah, inilah bagaimana menjalankannya. Dan dalam buku Efesus 4:28 dikatakan pekerjaan memberi kita kesempatan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan bekerja adalah tanggung jawab moral. Saudara-saudaraku, ini pelajaran yang indah, pelajaran harian Senin ini. Lalu bagaimana melakukan yang terbaik? Ingat, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci. That's a part of work atau bagian dari pekerjaan. Tuhan memberikan instruksi kepada Musa tentang struktur bait suci, bahan yang digunakan, dan bentuk yang tepat dari setiap perabot. Itu yang diberikan Tuhan kepada Musa. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka membangun apa? Ka'bah. Bahkan kalau saudara lihat kejadian hari Selasa, yang diberi judul melakukan yang terbaik, maka Allah mengatakan kepada Musa untuk membangun sebuah kemah untuk dia. Musa dapat berkata, tidak masalah Tuhan. Sudah saya biasa mendirikan tenda sejak kecil. Namun dia ingin kesempurnaan. Atau dalam judul ini melakukan yang terbaik. Bagaimana caranya? Tuhan merencanakan pembangunan sebuah kemah untuk bertemu dengan bangsa Israel. Ia tidak berkenan dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tuhan memberikan instruksi kepada Musa tentang struktur bait suci, bahan yang digunakan, dan bentuk-bentuk yang tepat di setiap perabotnya. Bahkan kalau sudah lihat gambar yang muncul ini, itulah Ka'bah itu. Roh Kudus juga menguasai para pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan juga mengajar orang lain. Ia menunjukkan bahwa Tuhan senang jika kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap kemampuan kita. Ia berharap agar kita melakukan pekerjaan terbaik kita dengan memanfaatkan bakat, keterampilan, waktu dan pendidikan kita. Lihat hasilnya, Ka'bah tersebut. Nah, dengan kata lain, saudara-saudaraku, sentuhan terampil dari tangan dokter, kemampuannya atas saraf dan otot, pengetahuan tentang organisme tubuh yang halus adalah kebijaksanaan kuasa ilahi untuk digunakan demi menyembuhkan penderitaan, keterampilan yang digunakan tukang kayu menggunakan palu. Kekuatan yang digunakan pandai besi untuk membuat cincin landasan berasal dari Tuhan. Ia telah mempercayakan manusia dengan bakat dan ia mengharapkan mereka untuk mencari nasihat daripadanya. Apapun yang kita lakukan di bagian pekerjaan, apapun yang kita ditempatkan, ia ingin mengendalikan pikiran-pikiran kita agar kita melakukannya dengan pekerjaan sempurna. Nah, saudara-saudaraku, pekerjaan dan iman, pelajaran berikutnya. Apa dikatakan? Apapun juga kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini gambarnya, saudaraku. Karena apa? Karena kita ciptaan baru dalam Kristus. Ini tercermin dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Dan iman bukanlah sesuatu yang dapat kita kesampingkan pada saat kita bekerja. Kenapa, saudaraku? Iman adalah keyakinan, kepercayaan kita. Buah roh dalam diri kita akan membantu kita melakukan pekerjaan dengan rajin dan memperlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat. Kemudian orang-orang di sekitar kita akan melihat sesuatu yang istimewa dalam cara kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Ini akan menjadi kesempatan untuk membagikan iman kita. Dan, saudara-saudaraku, satu kutipan dalam Ellen G. White, Christ Object Lesson, chapter 25, page 349, mengatakan, agama dan pekerjaan dalam hidup ini adalah dua perkara yang tidak terpisahkan. Ialah satu. Agama Alkitab harus dijalin dengan segala sesuatu yang kita lakukan atau katakan. Alat-alat ilahi dan manusia harus bergabung baik dalam mencapai masalah dunia maupun rohani. Ia harus dipersatukan dalam segala sesuatu yang dikejar oleh manusia. Juga dalam pekerjaan mekanik dan pertanian. Juga dalam usaha, perniagaan, dan ilmu pengetahuan. Harus ada kerjasama dalam segala sesuatu yang meliputi kegiatan Kristen. Dan bagian terakhir, saudara, bekerja yang bertanggung jawab. Apa dikatakan? Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi penatalan yang baik dalam setiap aspek kehidupannya. Kuncinya adalah pengendalian diri. Apapun situasi kita saat ini, pekerjaan harus selalu menjadi prioritas yang tepat dalam hidup kita. Harus ada keseimbangan yang sehat antara pekerjaan, keluarga, kehidupan rohani, dan waktu luang. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Itu sebabnya, janganlah sampai menjadikan pekerjaan sebagai berhala. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh pekerjaan, kerabat, atau waktu luang kita. Dan sebagai kesimpulan dikatakan, saudaraku,
Apapun bidang pekerjaan yang kita tekuni, firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah hendak keringanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Roma 12 ayat 11. Intinya adalah bahwa ketika kita bekerja, mari kita melakukannya untuk Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tuntunan Tuhan, bantuan Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah, berkati hambamu, berkati para pemirsa, dan juga memberkati pelajaran sekolah sebab ini menjadi berkat bagi setiap orang. Ampuni dosa kami, kami sekalian berdoa. Amin.